Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geralvan Hafiz dari kelas TI SI 23 MSH atau SIP dengan NIM 11231500025. Di sini saya akan menunjukkan project mobile lanjutan, itu UASnya yang itu projectnya adalah membuat dua aplikasi, yaitu e-commerce dan dompet digital atau dompet virtual. Nah, sebelumnya di UTS kemarin itu sudah membuat e-commerce ya, cuman baru dashboard dan login biasa aja sama nampilin produk. Nah, sekarang ini akan lebih spesifik karena bisa melakukan pembayaran dengan dompet ya. Oke, di sini saya mau jelasin dulu flow atau alur kerja dari dua aplikasi ini, yaitu kita bahas dulu dari konsep dasarnya, cara berkomunikasinya, yaitu API dan JSON. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu, kita udah punya dua aplikasi yang berbeda. Jadi aplikasi satu itu e-commerce dan satu lagi itu dompet digital. Nah, mereka itu berdiri sendiri ya, berdiri masing-masing. Keduanya berkomunikasi menggunakan RESTful API. Nah, bedanya kalau e-commerce itu dibangun Flutter dan backend Golang, nah dompet digital tuh pakai Flutter dan Golang juga, cuman ada JSON buat standar universalnya, saling untung buat saling bertukar data. Nah, untuk alur transaksinya itu gimana? Pertama, kita di sini mengkonsep pakai clean arsitektur. Nah, kita mau bahas dulu dari inisiasi pembayaran dari mobile ke backend. Jadi saat pengguna itu mencet tombol bayar di aplikasi apa e-commerce ya, aplikasi itu nggak langsung motong saldo pengguna, tapi Flutter itu bakal ngirim request dari backend API menggunakan misalnya endpointnya order ya. Nah, pembuatan order di dalam backend Golang ini memiliki beberapa kategori, memiliki rincian. Satu, request masuknya melalui handler, terus diteruskan ke service untuk memvalidasi keranjang belanjanya dan menghitung total harga. Nah, lalu service itu meminta repository untuk menyimpan data transaksi ke dalam database dengan status pending. Nah, ketiga, request ke dompet digital dengan server to server. Nah, backend Golang ini kita bertindak sebagai klien. Golang akan mengirimkan HTTP post request ke API server dompet digital yang berisi rinciannya tuh kayak ID transaksi, total harga, dan data toko. Nah, server dompet ini bisa membalas dengan pakai payment URL dan token. Nah, terakhir otorisasi penggunanya, yaitu kembali ke mobile ya. Nah, backend Golang mengirimkan payment URL yang tadi saya sebutkan itu kembali ke aplikasi e-commerce. Nah, Flutter-nya bertugas mengarahkan pengguna ke layar dompet digital bisa melalui deep link atau webin. Nah, agar pengguna masukkan PIN rahasia mereka menyetujui pemotongan saldo. Nah, yang di fase terakhir ini, fase 3 itu konfirmasi pembayaran pakai webhook. Nah, bagaimana caranya biar kalau kita tahu uangnya itu tuh benar-benar udah masuk atau potong lah. Nah, jadi bukan dari aplikasi mobile ya. Karena ini sudah saya jelasin tadi, kalau aplikasi e-commerce itu tidak boleh percaya gitu aja jika aplikasi mobile bilang sudah dibayar. Jadi karena aplikasi mobile itu bisa dimanipulasi. Nah, jadi kita pakai sistem webhook yang dimana setelah saldo dompet digital berhasil potong, server dompet digital itu akan menembak sebuah URL khusus di server Golang kita secara diam-diam di belakang layar, yaitu ini yang kita bilang disebut webhook. Nah, penyelesaian transaksinya itu ketika endpoint webhook ya di backend Golang menerima notifikasi resmi dari server dompet digital, barulah order service itu mengubah status transaksi yang di database yang sebelumnya itu pending menjadi lunas. Nah, ini tuh terjadi saat pengguna membuka aplikasi Flutter lagi ya, karena status transaksinya sudah terupdate secara otomatis. Oke, mungkin itu aja buat penjelasan awalnya. Kita masuk ke bedah coding aja dulu ya. Bentar. Saya mau bahas dari
dulu. Oke, saya mau bahas dari tampilan e-commerce dulu ya. Kan saya dari sebelumnya kalau di e-commerce kemarin di UTS tuh cuma bikin menu login, register segala macam dan masuk ke dashboard. Nah, sekarang uh, sudah ada updatean yang dimana bisa lanjut ke menu checkout, menu keranjang checkout, lalu bisa terintegrasi dengan aplikasi dompet digitalnya. Oke, di sini saya mau nunjukin dulu di dashboard. Dashboard saya melakukan penyesuaian ya, sesuai dengan aplikasi yang sebelumnya dikasih di mana? Di drive dosen. Nah, di sini ada navbar bottom, ada home, ada card, favorit sama akun. Nah, terus di situ juga nanti ada, sebentar kita ke bawah. Mana ya? Nah, di sini saya nambahin sendiri itu kan sebelum di template-nya itu ada mode gelap aja ya sama menu logout. Nah, di sini saya nambahin list pesanan saya. Jadi kayak buat cek dulu kayak pesanan ini tuh udah berhasil atau belum statusnya. Oke. Mungkin di dashboard segitu aja. Terus selanjutnya tuh ada di menu cart. Keranjang, ini dia keranjangnya. Nah, menu keranjang ini itu ngambil dari produk yang dipilih. Produk dipilih tuh ada 10, misalnya ntar bisa masuk 10 untuk satu produk, terus tambah lagi 2 produk, ya pokok gitulah. Nah, terus kita ke bawah lagi. Nah, ini ada validasi keranjang kosong, terus yuk tambahin ke keranjang, ada mulai belanja. Itu biasa gitulah di keranjang mah. Nah, setelah dari keranjang itu bakal masuk ke menu checkout. Kita lihat checkout. Nah, ini tak kenapa pojok kiri gitu ya. Nah, di checkout pad ini ada 3 menu pembayaran. Nah, ada virtual account, ada bank transfer, dan ada dompet Tokupay. Nah, value dompet Tokupay ini adalah nama aplikasi yang ada di aplikasi dompet digital saya. Jadi gitu. Di sini ada logikanya lah, kayak payment method tuh harus sesuai dengan pilihan user. Terus backend memungkinkan kembalikan nilai yang berbeda. Terus di sini ada ringkasan pesanan, itu kayak ngisi alamat pengiriman, masuk ke alamat pengiriman wajib diisi. Terus catatan opsional, catatan penjual. Ini metode pembayaran, list yang tadi di atas ya. Udah, paling sisanya begini sih, bedah coding. Oke, kalau checkout selesai, misalnya kita pilih checkout ya, udah bayar, lanjut set. Nah, di situ kita masuk ke my pending. Nah, ini pending pad dulu. Pending pad buat nunggu kita buat ini dikirim. Nah, ini artinya bentar. Ini panjang ya, karena saya bahas ini aja deh. Jadi kalau di saya, jadi kita pakai waktu atau langsung launch. Nah, jadi kayak misalnya pas mencet checkout, di sini kita bikin parameter kalau payment method dipencet pilih dompet Toku, itu akan auto launch sendiri ke dompet digital. Nah, nanti kalau misalnya bukan dompet digital, itu bakal auto launch saja. Jadi masuknya ke payment pending pad filter aja. Nah, ini lanjut. Ini kayak misalnya pakai stream callback ya. Kayak gini, widget sudah dispose, callback diabaikan, status sukses. Kalau misalnya udah sukses, dimasukin ke order sukses. Untuk flownya gitu doang. Nah, ini final URL-nya. Jadi ini API dari backend untuk dompet digital. Terus di bawah ini dompet digital.
Oke, kalau udah di sini lanjut ke order sukses paid. Nah, misalnya kalau misalnya transaksi berjalan lancar, saldo kepotong, ini bakal masuk ke order sukses paid. Nah, order sukses paid isinya seperti ini. Ada penjelasan kalau misalnya status pesanan berhasil, metode pembayaran berhasil, data pembayaran berhasil, status, lihat detail pesanan, kembali ke beranda. Pokoknya cuman gini aja sukses paid mah. Oke, untuk di front end untuk e-commerce itu aja, sama di sini ada service ya. Sebentar, saya lupa di mana. Oke, nah ini service. Nah, tugasnya service di sini tuh nih, ini tuh untuk bagaimana si e-commerce kita bisa terintegrasi dengan dompet. Nah, itu kita pakai app link ya di sini. Jadi app linknya buat inilah menginisialisasi kalau misalnya aplikasi dompet digital itu sudah melakukan pembayaran. Kalau misalnya ini bukan aplikasi, ntar dia bakal tolak segala macem. Di sini bangun, nah ini nih merchant name, nanti jadi dia ada penjelasannya di sini nih. Ini semua dari service. Nanti buat lengkapnya nanti kita di demonya aja. Terus di sini ada biometric lock buat kalau ngunci aplikasinya kalau keluar gitu. Oke, untuk sini sudah itu aja untuk pub spek YAML-nya. Di sini cuma nambahin share preference sama URL launcher. Ini nih localhost 34 ini. Sebentar. Oke, sini biometrik udah nggak ada lagi. Oke, selanjutnya kita bahas ke API-nya. Nah ini, nah kemarin karena cuma ada produk doang ya sama user ya, sekarang udah ada tambahan untuk cart sama order. Kita bahas di ini dulu ya, middleware apa model. Ada cart. Ini cartnya itu isinya ada ID, user ID, produk ID, quantity, produk sama create add, terus order itemnya seperti ini. Ordernya lebih ke jelasnya, kata sebelumnya ada shipping address, alamatnya mana, note catatannya, status nih pending ataupun paid terus berhasil. Sama sih repo ini ngejelasin repository. Ordernya kayak gini, produk. Nah ini rootnya, root tambahan. Nah ini ada cart buat handler update cart, terus remove cart, bersihin cart, terus check out, terus ambil apa my order tuh, order berhasil. Nah ini order detailnya, sama ini payment callback, gunanya yang buat di order ke dompet digital. Oke, ini ada service itu kan, ke store backend. Terus ya seperti ini untuk service. Terus car service. Oke, udah paling gitu aja. Selanjutnya kita mau coba bedah coding di aplikasi dompet digitalnya ya. Ini backendnya, kita bahas backend dulu deh. Oke, di backend kita buka dulu. Oke, nah di sini backendnya ini MySQL-nya, buat connect ke MySQL pakai Redis, terus out. Nah, oh ya, Firebase ini bisa ya sama yang di e-commerce, jadi dia bikin ini sendiri. Nanti kita jelasin dulu. Ini cek health doang sih, status kayak udah oke belum backendnya. Model ini akun.
akunnya juga beda ya. OTP ini buat SMTP ya, SMTP email, terus autentikator. Nah, kita tuh pakai autentikator di sini. Nanti buat kita jelasinnya di pas UI-nya aja. User, terus service, ada email. Nah, ini emailnya fungsinya nih buat SMTP ya. Email service, Firebase REST. Nah, ini JWT token buat nuker user ID pakai Firebase ID ditukar jadi email sama role. Terus OTP ini, nah ini OTP ini yang tadi saya bilang nih, OTP service. Jadi kayak ada masukin pin buat pembayaran. Nanti kita demo pas di aplikasinya aja. Ini STMV. Oke, mungkin di backend itu aja ya. Saya juga bingung mau jelasin apa. Saya mau langsung ke ininya aja ya. Kemana? UI-nya. Oke. Sini UI-nya banyak banget. Nah, ini kayak API endpoint buat ngatur apa? Endpointnya kalau misalnya mau top up pakai endpoint ini. Akun transaksi ntar aksesnya bakal ke akun transaksi. Ini app constant nih. Nah, ini stringnya MTP, TOTP, NTTP. Nah, ini kalau di backend untuk di Flutter yang dompet saya pakai 8081. Kalau yang ini saya pakai 8082. Nah, 8082. Terus error ini kayak misalnya kalau ada error koneksi internet atau kode PTP gak valid, nggak bisa masuk storage, failure. API klien ini buat fungsi API yang di tadi nih, endpoint di sini. Authorization, ada invalid OTP kalau misalnya OTP yang masuk jadi kesalahan. Pokoknya banyak lah di sini tentang error-error kesalahan gitu. Nah, ini routernya banyak banget. Oke, service. Nah, yang tadi saya bilang ya, kita pakai deep link di sini. Jadi deep link itu tuh fungsinya buat ngirim notifikasi ke merchant, ke dompet digital itu. Jadi kita pakai skema ini, skema deep link buat ngebalikin balikin pembayaran. Terus ini deep link service-nya, ambil merchant ID yang tadi disebutin, merchant name-nya apa, harganya berapa, di description, di link service segala macam tem kayak biasa, app tem, color, utility. Ini app block nih buat pencegah kalau misalnya ada error ataupun apa namanya create create akun gitulah. Ini currency informator buat ngerubah harga, terus tanggal. Nah, ini data source, ada lokal. Nah, remote ini buat ngeremote ya akun yang dari data source ini. Yang auto remote data source, access token, OTP remote, payment remote, model, transaction model. Ini yang ngambilnya ya sesuai yang di backend. User model seperti ini. Terus kita ke repositories, ada akun repository untuk out repository. Ini injection buat nge-inject fungsi-fungsi data source lah yang tadi diolah di ini, di mana di data source ini pakai injection. Nah, ini blok tuh kayak outguard lah buat melindungi kita, kayak misalnya dari akun dari DDoS lah, misalnya pembuatan akun segala macem. Out pakai OTP juga.
jadi panjang lah di sini. Ini akun pets, ini menu akun. Out ini ada login, ada register, ada setup to FA, ada to FA notif, to SMTP, verify email. Jadi kita banyak pakai ada SMTP, ada kode email apa SMTP, pakai autentikator bisa. Terus history ini buat ngeliat history pembelian. Ini menu dashboard home. Ada merchant, checkout, ini yang buat nanti pembayaran, payment QR juga ada di sini, pin, alur pin di sini. Kan kita masih statis ya di sini, masih pencet aja. Terus promo, splash, terus ini halaman awal muncul nih. Oke. Nah, ini sukses pad. Nah, di sukses pad ini fungsinya buat webhook lagi ya, buat callback lagi kalau misalnya udah berhasil dipotong di dompet, kita tuh bakal dibalikin lagi ke home. Kalau nggak dibalikin ke home ya nanti mentalnya ke langsung ke aplikasi e-commerce-nya nih. Kalau saya pencet selesai tuh terbalik ke home gitu. Top up, transfer confirm, transfer patch, ada widget banyak banget, ada button, hot, tes. Oke, untuk mungkin buat top speknya kita pakai Flutterbox, Equatable, terus pakai Get It, navigation pakai Go Router, deep linknya tuh pakai AppLink ya, networknya Dio sama Pretty Logger, Firebase ada Firebase Core, Out, Messaging, Google Sign In, terus local storage kita pakai Flutter local storage, shared preference buat nyimpen, QR camera pakai mobile scanner, terus sisanya helper, terus pakai icon ya. Oke, sudah. Selanjutnya saya mau coba buka ini ya, buka Firebase. Oke, ini udah aku buka ya, sorry. Nah, ini yang Tokoster tuh yang aplikasi e-commerce. Kemarin udah saya jelasin ya, jadi mungkin nggak terlalu jelasin lagi. Nah, kita langsung pakai ini nih, Harmony. Nah, ini Firebase yang kita pakai. Kita tuh pakai setting website sama aplikasi, pakai authentication juga, authenticationnya nyala nih. Ada email, Google Sign In, ini Google Sign In, ingin metode email password Google, sama kita pakai autentikator buat 2FA. Kita cek di sini ya. Apa? Nah, ini manager Google akun. Candi aplikasi. Pokok cara ngaktifinnya kita nyalain dulu ya tuh FA yang di sini nih. Sebentar. Aturan keamanan login. Keamanan login tuh FA. Nah, ini dinyalain dulu nih tuh FA-nya pokoknya. Tuh FA nyala. Tuh FA udah nyala ya. Nah, setelah tuh FA nyala, cara ngaktifinnya nih di sini. Sebentar kita keluar lagi. Nah, kita ketik Sandi aplikasi. Mana dia nggak cari?
Nah, ini sandi aplikasi. Nah, di sini kita buat nih pakai nama aplikasinya apa. Nanti tuh dapat kode sebesar 16 digit angka. Nah, itu gunanya buat autentikator. Jadi kalau misalnya pembayaran semuanya itu tuh perlu pakai autentikator. Jadi kita perlu setting dulu. Kita settingnya di, kita coba buka INV ya. Sorry, ini yang dompet Toku BE nih. Nah, di sini nih setting nih. Di sini setting. Ini email, terus SNTP password. Ini namanya apa sesuai ini. Oke. Nanti namanya, kalau ini nama yang bakal jadi kalau misalnya di autentikatornya. Jadi kalau yang di sini bebas, di sini ntar juga bebas. Yang penting yang disamakan ini ya, tiga ini. Port sama 587, hostnya smpp@gmail.com. Nah, mungkin gitu. Untuk itu penjelasannya saya di situ aja ya. Mungkin sekarang kita mau coba bedah aplikasinya. Oke. Sebenarnya udah muncul belum ya? Oke, udah muncul. Nah, kita mau coba login. Kita buka dulu ini dulu ya. Ini udah jalan belum ya? Fokus stop 8082. Oh, ini belum jalan. Oke, udah jalan 8081. Kita coba login ya. Sebentar. Oke, nah menekan gini. Kita coba login ya, namanya dompet Toku. Udah masuk aja. Ulang dulu. Nah, ini tampilan awalnya. Saya udah custom warna sama custom gambar di sini. Nah, kita coba buat akun baru. Oke, udah dikirim ya. Nah, ini pakai NTP biasa. Mana nggak banget. Nah, nih masuk ya. 7. Oke, nunggu. Nah, ini ada email lagi, jadi pakai SMTP atau enggak autentikator. Nah, kita coba pakai autentikator ya. Nah, ini kan muncul ya kode ya. Nah, ini kita bayar dulu. Bentar, ini SS dulu dari sini. Kita coba scan ya. Ini kita scan. Set. Oke, sudah masuk. Untuk email saya, kita balik lagi. Kita tutup ini. Kita balik ke sini. Email saya sudah memadai. Nah, ini coba masukin kode. Kodenya tadi yang sesuai di daftar ya. Bentar lagi habis ganti. Ini di reset tuh setiap 30 detik. Jadi harus ditunggu, nggak boleh sama, nggak boleh beda. Jadi ini memungkinkan buat nggak bisa dihack sama hacker karena perlu kode SMTP seperti ini. Kita masukin.
Oh sorry, saya salah. Nah oke, masuk. Setelah masuk, ini adalah tampilan dashboard buat aplikasi saya seperti ini. Nah ini ada saldo, isi saldo, top up, segala macam. Di sini udah coba ya. Kita coba top up dulu buat ngisi saldo. Berhasil, saldo nambah, berhasil. Sampai yang 500 nambah, 200 nambah. Oke paling gitu. Nah seperti itu. Nah kalau dompet sebenarnya itu aja ya. Ini login biometrik, terus nah ini ada riwayat ya. Ini pengeluaran kita belum ya, karena ini akun baru. Pemasukan nih ada buktinya. Terus tampilan seperti ini udah. Kita coba langsung masuk ke aplikasi dompet dompet apa, e-commerce nya ya, Toku Store. Ini kita masuk. Nah ini tampilan awal. Tapi ini gambarnya belum saya generate, belum saya ganti. Di card ini masih kosong karena belum ada akun. Di sini ada mode terang, mode gelap. Oke, tutup pesanan saya. Ini contoh kalau yang saya bilang ya, pembayaran berhasil atau menunggu pembayaran. Balik. Ini ada sortir, device, reckless, sesuai yang saya jual sih. Cuman ini gambarnya belum. Nah tadi sebelumnya tuh yang saya bilang di favorit tuh belum bisa muncul. Sekarang udah saya tambahin favorit tuh bisa muncul. Ini bisa kemana-mana. Nah ini coba kita masukin barang ya. Ini nah, kalau dipencet ini kayak masukin ke keranjang 3. Misalnya ini juga, ini favorit nih saya nih, suka ini, suka ini, suka ini 3 barang ya. Nah gunanya server friend tuh di sini nanti. Ini kita keluar ya. Kita masuk lagi. Nah itu dia masih kesimpan tuh, itu dia fungsinya. Oke, nah di sini juga bisa langsung masukin keranjang sih. Keranjang misalnya kita tambahin di X3 juga kayak satu, masuk semua. Ini bisa dihapus, bisa ditambah, bisa diedit, ditambah, dikurang. Harganya langsung menyesuaikan. Kita coba ini beli di X3 sama di cat driver 1, kita beli ya. Ini menu check out. Menu check out nih kita tulis jalan, kebenaran, catatan. Nah ini ada metode pembayaran ya, dompet digital, transfer bank, virtual account. Kita pilih dompet digital. Ini pasti akan ke direct ke dompet e-commerce apa, dompet Toku, dompet virtual. Kita coba ya. Nah ini menunggu. Nah dia langsung kebuka sendiri kok, nggak harus dipencet. Ini ada merchant, tulisan merchant, keterangan yang tadi sesuai, referensi. Nah ini kita bayar ya coba. Sini atasnya ada ngambil Toku Store, kita bayar. Ini ngasal, bisa pin juga pakai set. Nah ini kode autentikator, jadi tiap mau bayar tuh selalu pasti begini. Nah coba kita bayar ya. Tebar 320 108, 320 108. Proses ini kelamaan dibuka, harusnya udah kepotong itu. Kita coba lihat ya. Nah ini sudah kepotong, pengeluaran kepotong.
Kita masuk lagi ke aplikasinya. Kita cek. Nah, yang tadi itu harganya 2.200.000 sudah berhasil lah ke order di sini dengan status pembayaran berhasil. Kalau misalnya bayarnya barangnya bukan pakai dompet digital, misal transfer juga biasa doang, dari transfer bank, itu cuma statusnya udah pembayaran berhasil, tapi statusnya menunggu pembayarannya baru lihat detail gitu doang sih paling. Coba kita beli lagi ya. Kita bayar. Oke, pembayaran berhasil. Kenapa muncul itu ya? Kali berhasil. Oke, berhasil ya. Ini paling saya benerin notif error. Cuman itu berhasil ke order. Oke, mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Perlu, jadi gunanya project ini tuh untuk menunjukkan bahwa koneksi aplikasi e-commerce dengan dompet digital tuh bisa saling terhubung dengan pakai webhook dan API link, yaitu pakai apa namanya, deep link. Nah, mungkin itu aja, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.